Jadi tujuan kami ingin mencari bakat yaitu ingin mengetahui tentang topik bisnis. Nah, pada semester 3 ini kami mendapatkan mata kuliah kewirausahaan Islami. Jadi kami khusus untuk mewawancarai seorang entrepreneur yang khusus di bidang sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak aku mau bertanya alasan Bapak apa ya? Ini ya pendidikan sebelum Bapak di ini gitu, sebelum Bapak mencemplung gitu di Menggeluti di bidang usaha ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa barik. Jadi Pak Komar ini lahir dibesarkan di Trusmi, Cirebon. Ya, kalau di Trusmi Cirebon itu lingkungannya adalah lingkungan hampir semuanya usaha batik. Nah, kemudian Pak Komar menempuh pendidikannya setelah lepas SMA itu ke Bandung. Dulu cita-citanya supaya teknik industri, tapi Allah belum memberikan jalan ke teknik industri, jadi akhirnya saya khusus komputer di ITB itu programmer 3 tahun. Ya, terus kerja di ITB sama 3 tahun. Di tahun ketiga itu saya bisa kuliah di NPAD Unpad dan jurusan administrasi logistik. Kemudian karena orang tua itu dulu pernah mungkin kan ada pepatah, ada nasihat, man arada dunia fa'alaihi ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi ilmi wa man arada ghina fa'alaihi bil ilmi. Nah, itu pegangannya Pak Komar untuk mencari ilmu itu. Jadi kurang lebihnya kan kalau kamu ingin selamat di dunia maka tempuhlah raihlah ya dengan cara belajar ilmu. Kemudian setelah diploma 3, Pak Komar juga lanjut ke S1 Hubungan Internasional di Unpad. Kemudian kerja ini dan segala macam, sampai akhirnya mendapatkan kesempatan belajar S2, S3-nya di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Nah, jadi itu kalau latar belakang pendidikan ya. Jadi kalian bisa tahu, oh berarti Pak Komar juga mengerti dunia politik, mengerti dunia bisnis, mengerti dunia perkantoran, mengerti dunia manajemen, karena memang sekolahnya itu ya seperti tadi ada PA program administrasi logistik gitu nantinya ya. Kemudian S1 hubungan nasional ilmu politik, di situ belajar tentang bagaimana ada ilmu strategi, ilmu pesiwar, kemudian ilmu politiknya dan segala macam yang berkaitan dengan bisa diaplikasikan dalam dunia bisnis kita. Karena manusia itu John Politikon, manusia itu pasti tidak bisa lah kalau tidak ada apa namanya kaitannya dengan humanisme, dengan politik dan segala macam. Jadi itulah yang mewarnai kehidupannya Pak Komar sampai akhirnya ngambil bidang bisnis batik. Kemudian kalau fokus dari bisnis batiknya, karena Pak Komar ini generasi kelima di keluarganya Pak Komar yang membidangi bisnis. Hanya modelnya, bisnis modelnya, kemudian metodenya berbeda dengan orang tua. Tapi ilmu dagangnya, ilmu tentang bagaimana tentang menjaga hubungan baik, bagaimana tentang berbisnis itu harus menggunakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, harus amanah, harus jujur, harus transparansi dan segala macam, berbagi dan macam. Nah, itu dari orang tua dan juga dari anak. Jadi literasi itu penting sekali agar kita bisa sukses, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Maka di belakangnya itu harus punya literasinya. Jadi kalau nggak ada bacaan, sumber bacaan, belajar, bersumber bacaan, belajar, sumber bacaan, belajar, repot. Nah, jadi itu.
Sebenarnya apa tujuan atau visi visi dari bisnis Bapak ini sendiri? Ya jelas kalau visi misinya bisnis ini tujuan akhirnya kalau kami orang Cirebon yang ingin ya mengangkat batik Cirebon ini sampai ke mata dunia gitu kan, sampai ke level yang paling tinggi. Kemudian misi kami ya ingin berbagi agar mensejahterakan seluruh orang-orang yang berjuang untuk batik Indonesia. Itu aja. So, jadi saya pengen meningkatkan batik Indonesia ke Ya kedua ke internasional gitu loh. Kemudian kita itu kan sebagai manusia itu ya harus bermanfaat ya. Khairun nas aukum dinas. Jadi percuma kalau Pak Komar sukses tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk yang lain, yang ngapain. Saya harus berbagi agar kita menjadi sebagai orang-orang termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki Kalau Bapak punya idola nggak? Ada figur inspirasi terbesar Bapak? ya kalau public figure yang harus terbesar ya harus Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad ya berarti saya belum mengerti tentang bagaimana kan manusia paling mulia orang asing aja yang bukan agamanya Islam tuh ya si siapa tuh namanya tuh tetap mengacungkan jempol. Walaupun misalkan kita tidak bisa maksimal mengikuti Rasulullah karena makomnya beda, tapi setidaknya kita kan punya idolanya siapa? Ya Rasulullah lah. Masa idolanya siapa namanya Ronaldo? Kan cuma sebatas dia menggiring bola. Nah kalau Rasulullah kan menggiring apa? Menggiring umat manusia sedunia agar bisa masuk ke surga. kasih Bapak apa pesan atau pesan buat kita yang ingin Buat kalian yang ingin membangun bisnis selain tadi ya kalian harus memiliki tadi Bapak juga bisa menyampaikan semua semangat orang yang berbisnis itu. Ya, belajar yang tekun, ya kemudian kuasai salah satu ilmu yang sekiranya itu akan bisa menopang berdirinya kamu sendiri. Jadi misalkan PAI, kamu paling dulu kuasai hadis, gitu kan? Hadis arba'in, apal, gitu kan? Bagaimana sesiap itu perbandingan hadis? Bismillah, kata kamu ya PAI kan mau pendidikan agama Islam. Bagaimana cara mendidik karena kamu juga nanti bakal jadi guru, bagaimana pedagoginya sebagai pendidik itu bagaimana, gitu kan? Dan hal-hal yang lainnya kuasai, salam, gitu kan, ilmu tafsir, kalau ilmu tafsir harus bisa. Ya sudah, apa yang mau kamu bisa lakukan? Misalkan, apalin tuh, misalkan kalimat-kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, misalkan dari Al-Hikam, ya, baca doa hikam. Jadi kiat-kiatnya yaitu kalian sebagai mahasiswa belajar dan belajar. Ada Pak Komar itu asik. Selamat belajar. Akhirat belajar. Dua-duanya belajar. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak gitu ya Bapak, semuanya jadi ibu gitu dari buat kita gitu, jadi insight baru juga gitu. Ya, terima kasih.